Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bulan Rosita Sari, NIM 12026601008 dari Prodi Farmasi TPB 39. Di sini saya akan menjelaskan program yang sudah saya buat. Program pertama bertemakan kimia tentang penurunan tekanan uap. Dalam kimia terdapat materi sifat koligatif larutan. Pada materi ini, salah satunya kita diminta untuk menghitung penurunan tekanan uap. Program ini saya buat mirip seperti kalkulator, sehingga memudahkan kita untuk menghitung penurunan tekanan uap apabila diberikan data yang banyak. Saya akan tampilkan flowchart saya. Ini flowchart program pertama. Dideklarasikan integer n, i, integer run, string y, run sama dengan 1. Kemudian ada output menghitung penurunan tekanan uap. Ada output lagi, rumus yang digunakan delta P sama dengan XT dikali P. Di sini digunakan perulangan dual. Di sini ada output, masukkan banyak data. Kemudian inputannya itu N, sebanyak N datanya. Kemudian dideklarasikan lagi dengan real array delta P index N, real array XT index N, real array P index. Kemudian di sini ada perulangan for dengan indeks 0, batasnya N dikurang 1. Di sini ada outputan data ke I plus 1. Di sini digunakan dan karena flowchart untuk menampilkannya itu harus menggunakan tanda dan. Di sini diberi plus 1 karena indeksnya kan 0, maka untuk memulai data ke 1, maka I plus. Terdapat output lagi, masukkan nilai XT. Inputannya XT, indeks I, ada output masukkan nilai P, inputnya P indeks I, rumusnya yang digunakan itu delta P indeks I sama dengan XT indeks I dikali P indeks I. Di sini ada perulangan for lagi. Perulangan ini untuk mengulang output hasil penurunan tekanan uap ke I plus 1 ini dari data keberapa yang sudah kita inputkan tadi. Kemudian di sini juga ditampilkan hasilnya, perhitungan dari rumus. Kemudian ada output selesai. Output masukkan iya untuk mengulang program. Output ingin mengulang program. Ada kondisi jika Y sama dengan iya, maka program ini akan mengulang lagi. Namun apabila false, maka atau yang kita inputkan itu selain iya, maka program akan selesai. Kita tampilkan programnya. Hashtag include your stream, include string. Ini using namespace std ini merupakan header. Kemudian ada integer my, int my. Ini wajib digunakan sebagai header. Kemudian dideklarasikan dengan integer n run sama dengan 1 dan string y. Kemudian pada program itu ada out menghitung penurunan tekanan uap. Cout rumus yang digunakan delta P sama dengan XT dikali P dan cout nline. Nline ini digunakan untuk mengakhiri baris, artinya kita menggunakan baris baru. Kemudian digunakan perulangan dual.
di sini. Untuk mengulang, masukkan banyaknya data ini. Ada cout, masukkan banyaknya data. Kemudian si in-nya n. N ini banyaknya data, kita inputkan banyaknya data yang kita inginkan. Kemudian di sini digunakan array float delta p index n, xt index n, p index. Kemudian digunakan perulangan for dengan indeks 0, batasnya itu n. Di sini ada cout data ke i plus 1. Karena data yang kita inginkan itu dimulainya dari 1, maka di sini diberi plus 1. Karena i-nya kan dimulainya dari 0. Kemudian ini ada cout lagi, masukkan nilai xt. Kita inputkan xt indeks i. Nilainya ini didapat dari array. Kemudian ada cout, masukkan nilai p. Inputannya itu p indeks i. Kemudian rumus yang digunakan itu delta P indeks I sama dengan XT indeks I dikali P indeks I. Di sini ada perulangan lagi dengan indeks 0, batasnya N. Ada cout hasil penurunan tekanan uap ke I plus 1. Karena mengikuti yang di atas tadi, itu kita mulai dari data ke 1 yang kita tampakkan. Di sini ada tampilan juga hasil dari perhitungannya, rumus yang di sini. Kemudian akan ada cout selesai. Cout masukkan iya untuk mengulang program. Cout ingin mengulang program. Ada in y. Di sini ada percabangan dengan kondisi if y sama dengan iya, atau apabila kita menginputkan iya, maka program ini akan mengulang kembali. Namun, apabila else atau yang kita inputkan itu selain iya, maka program akan men-coutkan program selesai. Kita coba runkan. Masukkan banyaknya data. Masukkan 2. Nah, di sini akan tampil data ke 1. Masukkan nilai xt. 2. P-nya data kedua. Maka akan menampilkan hasil penurunan tekanan uap ke 1.200, hasil penurunan uap ke 2.200. Selesai, masukkan iya untuk mengulang program. Ingin mengulang program, apabila ingin mengulang program, maka kita masukkan iya. Maka program akan mengulang. Masukkan itu. Ingin mengulang program, kita masukkan selain iya. Tidak. Maka program selesai. Kemudian, program yang kedua itu bertemakan matematika tentang menentukan bilangan genap atau ganjil. Dalam matematika sering kita jumpai mengenai bilangan. Di sini saya membuat program supaya memudahkan kita apabila diberi bilangan yang banyak atau data yang banyak, kita bisa memisahkan antara bilangan yang genap maupun yang ganjil itu dengan mudah. Di sini saya sudah membuat flowchart program kedua. Terdapat output menentukan bilangan genap atau ganjil. Kemudian dideklarasikan dengan integer A, ada output lagi, masukkan banyak data yang dicari, kemudian inputnya itu A, atau banyak data yang dicari itu sebanyak A. Kemudian
dideklarasikan dengan integer array bilangan indeks integer i. Di sini ada perulangan for. Dengan indeks 0, batasnya A dikurang 1. Di sini ada output, masukkan bilangan i plus 1, karena dimulai dari 1, sehingga diberi plus 1. Kemudian inputkan inputnya bilangan indeks i dengan indeks i. Kemudian di sini ada sign, i-nya itu sama dengan 0. Di sini ada perulangan while. While i kurang dari a, selama dia benar, maka dia akan mengoutputkan bilangan yang sudah kita inputkan tadi adalah bilangan, maka ini akan menampilkan semua dulu. Kemudian ada kondisi, apabila atau jika bilangan indeks i mod 2 sama dengan 0, jika benar itu outputnya genap. Jika salah, ada kondisi lagi. Jika bilangan indeks i mod 2 sama dengan 1, jika benar itu, maka dia outputnya ganjil. Seperti itu. Kemudian kita tampakkan programnya. Ini programnya. Di sini ada headernya, int main, kemudian terdapat cout, ini nanti sebagai judul programnya, menentukan bilangan genap atau ganjil. Ini dideklarasikan dengan integer a, ada cout lagi, masukkan banyak data yang dicari. In-nya, inputannya a ini berapa banyak data yang dicari. Kemudian ini ada array dengan integer bilangan indeks a. Jadi jika di sini sebanyak 3 data yang dicari, di sini juga akan 3. Kemudian ini dideklarasikan lagi dengan integer i. Di sini ada perulangan for dengan indeks 0, batasnya a. Ada cout, masukkan bilangan ke i plus 1, karena bilangan yang kita inginkan, yang muncul pertama itu bilangan ke 1 atau pertama. Di sini inputannya bilangan indeks i. Kemudian ada perulangan while i kurang dari a. Cout-nya bilangan. Bilangan i, bilangan indeks i, bilangan indeks i yang kita inginkan di sini tadi, akan tampak di sini adalah bilangan. Maka ini nanti akan ditampilkan dahulu semua. Bilangan i adalah bilangan. Kemudian untuk mengeceknya itu ada percabangan dengan kondisi if bilangan indeks i mod 2 sama dengan 0, cout-nya genap. Kalau else, if ada kondisi lagi bilangan indeks i mod 2 sama dengan 1, maka cout-nya ganjil. Begitu. Kita coba runkan. Masukkan banyak data yang dicari. Kita masukkan 5. Masukkan bilangan ke 1. Ulang. Maka akan menampilkan bilangan 2 adalah bilangan genap, bilangan 4 adalah bilangan genap, 2 adalah bilangan ganjil, bilangan 9 itu ada bilangan genap, bilangan 77 adalah bilangan ganjil. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.